Uronyo getanyo mengira bahwa Islam hana hadir untuk ekonomi, sehingga urusan ekonomi getanyo pegat sebagai kambing hitam. Untuk pembenaran getanyo hana tajak masjid, pakan hana nejak jamaah masjid tentu hana lonjak tengah lo mengublang urusan ekonomi, sehingga getanyo hana tajak masjid sebagai wujud pembenaran bahwa yang betul getanyo Nabi geyu, tapi getanyo tak bantah sebagai wujud pembenaran. Mengkambing hitamkan ladang, mengkambing hitamkan kedai, mengkambing hitamkan profesi jabatan. Pakan hana nejak Jumaat cut bang lon tengah sibuk dengan penyelesaian akhir tahun SPJ pakan telat nejak masjid tengku, telat lo jak peluk kameng, lo jak peluk rumah kebe dan lain sebagainya. Getanyo mengkambing hitamkan urusan ekonomi untuk mencari pembenaran bahawa getanyo jid hana tak beramal kepada Allah. Nastaghfirullah. Padahal ekonominya kagak atur oleh Allah. Islam hadir dalam urusan ekonomi, tapi karena getanyo hana tak peremen terhadap teori Islam, terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran kitab suci getanyo, surah pertama setelah surah pembuka yang kita jumpai di Al-Quran ini sebenarnya surah ekonomi. Surah Al-Baqarah, Al-Baqarahnya lemonya bahasa Aceh. Ada apa ini? Ini surah ekonomi. Surat terpanjang dalam Al-Quran adalah dari 116 buah surat. Surat yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah, dan sapinya adalah salah satu ikonnya ekonomi dunia. Ada apa dengan sapi? Sapi adalah salah satu jenis ternak yang memiliki daging dengan tingkat protein yang tinggi, dengan susunya paling banyak diminati di berbagai penjuru dunia. Tapi getanyo terkadang luput perhatian. Oh, ternyata Al-Quran berbicara tentang ekonomi. Iya, ayat di awal tadi khatib sampaikan, Fa'idha qudiyatis salah, apabila telah selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ini perintah untuk berekonomi, tapi perintah ini baru berlaku setelah kita tunaikan perintah Allah. Fa'idha qudiyatis salah, azan berkumandang, puduk dile urusan ekonomi gedayo, puduk dile sawah ladang gedayo, puduk dile profesi TNI kita, polisi kita, pegawai kita, campakkan dulu, penuhi dulu perintah Allah. Apabila urusan salat telah kita laksanakan dengan sempurna, fantashiru, bertebaranlah fil ard, di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Bila nyata pegat dalam kehidupan, wallahi kita akan berjaya, kita akan bahagia. So jamin Allah. Ada apa dengan sapi? Puana dengan lemau. Lemonyo adalah salah satu objek bisnis oleh kebanyakan manusia di muka bumi. Tapi sayang, hari ini ternak terbesar di dunia, peternakan sapi terbesar di dunia hari ini masih dipegang oleh negerinya Hindia. Ada 305.500.000 lebih sapi yang diternakkan di negeri Hindia. Dengan lemau yang begitu maka uronyo menyegetanyo dengar dalam berita-berita, salah satu kekuatan ekonomi dunia hari ini, salah satunya adalah India. Kekuatan ekonomi dunia hari ini di samping Cina yang merupakan pemegang kekuatan ekonomi dunia saat ini, dimiliki adalah India. Ada apa sebenarnya? Mengapa kita tidak kembali merujuk kepada kitab suci kita Al-Quranul Karim? Padahal kitab suci kita nyonyo begitu lengkap, begitu kompleks, memberikan solusi kehidupan, solusi hidup bahagia dalam Quran, solusi ekonomi mapan dalam Al-Quran. Islam hadir sebagai solusi bagi semua problematika kehidupan. Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjadi solusi bagi semua problematika kehidupan. Islam tidak luput memandang pentingnya ekonomi, dan banyak amal-amal besar dalam Islam itu hanya bisa dibuat saat ekonomi kita mapan. Bila ekonomi kita goyang,
Kita cuma bisa beramal yang memang Allah obral untuk semua orang. Lagi salat, semua orang bisa buat, orang kaya bisa buat, orang miskin bisa buat. Tapi selain daripada salat dan puasa, maka amal Islam itu sangat erat hubungannya dengan ekonomi. Ekonomi pah bisa jalan, ekonomi mandek maka dia tidak bisa jalan. Zakat itu amal harta. Tidak bisa berzakat kalau kita tidak punya ekonomi yang bagus. Berhaji ke Baitullah itu juga amal harta. Kalau jalur reguler kita harus menunggu 33 tahun. Tapi andai kita ekonomi kita mapan, peng ditanya pah, maka kita bisa berangkat haji. Tahun ini kita store, tahun ini kita bisa berangkat haji plus 350 sampai 400 juta. Itu amal harta. Maka jangan salah dalam memandang Islam. Sang-sang Islamnya menan-menan, tidak. Banyak sahabat Rasulullah mendapat tiket ke surga itu karena amal harta. Satu di antaranya adalah sahabat mulia, menantu Rasulullah, Sayyidina Utsman ibn Affan, yang merempok jaminan surga dari Rasulullah. Bukan karena amal jihad beliau, bukan karena salat beliau, tapi karena amal harta beliau. Beliau telah membeli satu sumur Yahudi dengan nilai lebih kurang 200.000 dirham. Lebih kurang kalau dirupiahkan sekitar 1,8 miliar rupiah. Yummon yang dibeli oleh Utsman, sehingga Utsman mendapat jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah untuk amal Islam, bersemangatlah untuk ekonomi yang halal. Insyaallah Allah akan muliakan kita dunia dan akhirat.